Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai skenario sales. Sebelumnya, perkenalkan kami anggota kelompok 1, yaitu ada Dia Yunita Purba sebagai staf IT, Kartika Salsabila sebagai marketing, Amalia Rodia Ulfa sebagai sales, saya sendiri Alia Yasmin sebagai manajer sales, dan Anissa Nashwa Kairina sebagai manajer inventory. Selanjutnya, adapun job role dari masing-masing, yakni pada bagian IT bertugas untuk create user, setting and configuration seperti lead, price list, margin on sales order, dan pada bagian marketing bertugas untuk create lead, convert lead to opportunity customer atau pipeline. Selanjutnya, bagian sales bertugas untuk create price list dan quotation. Dan pada bagian manager sales bertugas untuk approval or validate quotation to sales orders. Selanjutnya, bagian manager inventory bertugas untuk approval or validate warehouse out. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, untuk skenario sales, di sini skenario lead prospect customer sampai penjualan dengan permintaan revisi harga penawaran oleh customer. Satu lead, satu customer, satu press list, satu quotation, satu SO, 2 delivery, satu invoice. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tentang profil perusahaan. Kalau di profil perusahaan itu, perusahaan ini tuh didirikan pada tahun 2018 dan bergerak di bidang penjualan furniture dan aksesoris rumah tangga. Untuk value dari perusahaan ini adalah visinya menjadi perusahaan penyedia furnitur dan aksesoris rumah tangga yang berkualitas terbaik dan didukung dengan teknologi terkini, sumber daya manusia yang kreatif, dan pelayanan profesional. Untuk misinya, mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan, dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk informasi perusahaan sendiri, nama perusahaannya adalah PT Jatikarya dengan beralamat pada Jalan Mawar, Blok 2, dengan nomor telepon 66200228, dengan email perusahaanjatikarya@gmail.com dan website http://www.perusahaanjatikarya.com. Baik, setelah ini kami akan melakukan simulasi ODO untuk masing-masing role atau peran yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya saya Dea Purba berperan sebagai Michelle. Michelle adalah staf IT atau administrator pada perusahaan Jatikarya. Dan Michelle ini diberikan tugas untuk membuat user dan memberikan hak akses kepada 4 rekan kerjanya, yaitu Cia, Sani, Jerome, dan Tasya pada perusahaan Jatikarya ini. Dan Michelle juga bertugas untuk mengatur setting configuration pada modul CRM dan sales seperti active lead, price list, margin sales on order, dan active delivery method. Di sini kami menggunakan UDU SOD 16. Sebelum melakukan simulasi skenario sales, terlebih dahulu login pada UDU 16 MSIB 5 PJJ. Di sini kita akan login dengan memasukkan email dan password. Lalu kita akan klik login. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tugas saya, yaitu membuat user dan memberikan hak akses kepada 4 rekan kerja saya, dan juga mengatur setting configuration pada modul
CRM dan sales. Terlebih dahulu saya akan membuat user dengan mengklik home menu lalu pergi ke settings dan mengklik manage users. Lalu kita akan mengklik favorite lalu import records. Dan selanjutnya kita upload file yang sebelumnya sudah saya buat. Kita klik upload file. Selanjutnya kita akan klik tes untuk mengetahui apakah filenya sudah benar atau tidak. Nah, tampak pada tampilan layar sudah ada tulisan everything seems valid. Dan kita akan klik import. Di sini saya telah berhasil membuat atau create users, dan selanjutnya saya akan memberikan hak akses kepada user. Yang pertama itu ada Chia. Chia ini berperan sebagai marketing. Nah, pada bagian salesnya saya mengisinya sebagai user, open documents only. Dan pada bagian marketing, saya mengisinya di bagian email marketingnya sebagai user dan di bagian surface-nya sebagai administrator. Selanjutnya, Michelle, saya sendiri sebagai staff IT. Nah, pada bagian salesnya, saya mengisinya dengan administrator, dan pada bagian accounting, di invoicing sebagai billing administrator, di bagian marketing, di email marketingnya sebagai user, dan di surface sebagai administrator, dan di administration, pada bagian administration, saya mengaktifkan settings, dan di bagian services-nya pada bagian project sebagai administrator, dan di inventory pada bagian inventory administrator, dan di purchase sebagai user, dan pada bagian human resource employees sebagai administrator. Selanjutnya Pasha. Pasha ini berperan sebagai manajer inventory. Nah, saya mengisinya cuman pada bagian inventory, di inventory sebagai administrator. Selanjutnya ada Sunny. Sunny ini berperan sebagai sales, dan saya mengisi di bagian salesnya sebagai administrator, dan di bagian inventory-nya sebagai user. Dan selanjutnya yang terakhir Jerome. Jerome ini berperan sebagai manajer sales. Di bagian salesnya saya mengisi sebagai administrator, dan pada bagian inventory, di inventory-nya sebagai user. Nah, setelah berhasil membuat user dan memberikan hak akses kepada rekan saya, selanjutnya saya akan mengatur settings dan configuration pada modul CRM dan sales seperti active lead, price list, margin
sales on order, dan active delivery method. Selanjutnya kita klik settings, lalu kita bisa mencari pada bagian search-nya itu price list-nya. Lalu kita save. Setelah itu margin sales on order-nya. Selanjutnya kita mencentang pada bagian margin. Selanjutnya kita active lead. Nah, pada modul CRM, leads-nya sudah tercentang. Dan selanjutnya delivery methodnya. Nah, di sini pada modul sales itu delivery methodnya sudah tercentang. Dan selanjutnya saya akan membuat discuss. Pada discuss ini kita dapat berdiskusi mengenai skenario salesnya. Klik home menu lalu discuss. Setelah itu kita bisa menambahkan pada channels. Kita klik tanda tambah. Dan kita create. Misalnya di sini saya membuat kelompok 1 skenario sales. Lalu kita create. Dan sini sudah tampil kelompok 1 skenario sales. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan rekan kerja yang tadi sudah saya buat. Kita bisa mengklik add users. Lalu kita akan mencentang Jerome, Tani, Pasha, Kia. Lalu kita klik invite to channel. Nah, tampak pada layar saya sudah berhasil menambahkan create kelompok 1 skenario sales dan mengundang dan menambahkan rekan kerja yang sudah saya buat sebelumnya, menambahkan user ke dalam kelompok 1 skenario sales. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Salsabila, CP155. Di kelompok 1 ini saya ditugaskan sebagai marketing. Di aplikasi OD ini, marketing bertugas sebagai Fit Lead, Convert Lead to Opportunity, Customer Pipeline. Untuk simulasi yang pertama, kita masuk ke link SOD Odo dengan menggunakan database 016 MSIB 5 PJJ. Nah,
Database ini kita login dengan email dan password yang sesuai dengan staff IT kelompok kita buat. Kita login. Ini adalah menu utamanya. Sebagai marketing, kita masuk ke modul CRM. Nah, setelah itu kita ke lead. Nah, ini adalah tampilan lead. Lead ini merupakan data prospek customer yang kita masukkan ke dalam sistem. Ini adalah history yang sudah dimasukkan ke dalam sistem data-data customer. Ini yang masih belum selesai ya datanya, atau ada yang mau diperbaiki. Nih contohnya saya buka yang ini ya. Nah ini dia belum convert to opportunity, berarti dia masih ada yang mau diisi. Dari form ini ada yang masih yang mau direvisi. Nah ini saya contohkan untuk membuat lead terbaru dengan mengklik new. Di dalam list ini banyak formnya ya. Untuk yang bagian atas ini kita bisa beri judul, misalnya langsung contohkan saja, misalnya di sini target customer bulan September. Nah, di sini ada probability. Probability ini dia mengetahui penilaian ya, penilaian berapa persen klien ini bisa masuk menjadi customer kita. Kalau misalnya dia prospek banget, dia bisa customer ini bisa diisi sesuai kita misalnya ngasih 100% karena dia bagus customernya. Terus company name ini nama customernya, nama perusahaannya misalnya PT, misalnya PT Indonesia. Saya PT Indonesia, alamatnya Jakarta. Terus websitenya, misalnya di sini websitenya ada PT Indonesia. Di sini salah personnya ini saya sendiri ya, sebagai CP155 Cia. Contact name dari perusahaan itu siapa, misalnya Jatia di sini, terus emailnya jatia@gmail.com, terus phone-nya misalnya 0877 137. Di sini ada mobil, nggak usah diisi. Priority ini kita bisa kasih bintang 2 ya, biar menandakan bahwa customer ini bagus. Terus di sini di bawah ini ada internal notice sama explain. Internal notice ini apa sih? Internal notice ini merupakan catatan atau apapun itu untuk customer. Terus extra info ini adalah marketing yang dibuat oleh marketing, itu catatan marketing untuk menambahkan informasi. Kalian bisa tambahin di sini. Kalau misalnya nggak usah atau udah selesai ini, cukup ini aja yang diisi. Lalu kita pilih convert to opportunity. Kita klik convert to opportunity. Ininya convert to opportunity. Ininya create new customer. Terus kita klik yang create opportunity. Nah,
Jika sudah, ini otomatis akan ada di CRM ini. Nah, ada di People Life ini. Ada di People Life. Ini yang saya buat tadi. People Life ini dia untuk mengetahui customer melacak People Line ini dia untuk visual alur penjualan untuk melacak jumlah pembeli yang potensial. Dalam hal ini, prospek yang sudah mencapai kesepakatan akan menjadi beberapa tahapan penjualan. Nah, jadi dengan adanya People Line ini kita bisa mengetahui nih, oh customer ini bintang 2 berarti dia bagus banget gitu. Bisa melacak jumlah pembeli yang potensial. Nah, di People Line ini ada qualified, ada proposition, juga ada won. Ini saya tadi sudah coba. Nah, apa sih qualified ini? Qualified ini merupakan tahap yang sangat penting teman-teman, karena dia melakukan kualifikasi seperti wawancara, terus juga survei kepada calon pembeli ini, dan mempertimbangkan apakah pembeli termasuk yang digunakan seperti apakah customer ini termasuk yang kita inginkan, seperti dia memiliki anggaran yang cukup untuk membeli produk tersebut. Nah, untuk customer ini berada di qualified atau statusnya qualified, menurut kalian prospeknya bagus banget nih, dia udah disurvey, kita bisa geser ke sini untuk informasi menjadi qualified. Terus juga ada proposition. Nah, proposition ini apa sih? Proposition ini dia mengirim proposal. Contohnya misalnya yang kita pindahin ke proposition ini ya. Tandanya dia, si marketing ini tandanya mengirim proposal kepada customer, yang dimana perusahaan kita ini dalam proposalnya ini dia menjelaskan keunggulan produk yang kita jual untuk menarik perhatian customer. Nah, setelah proposal yang dikirim ke customer tersebut menerimanya, lalu kita bisa pindahkan ke won, statusnya ke won. Won ini dia berfungsi ya, dia menginformasikan customer telah menyetujui dengan produk yang ditawarkan oleh marketing. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff sales. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Amalia Rodia Ulfa. Saya saat ini berperan sebagai Sani dengan job desk Create Price List dan Create Quotation. Sani selaku divisi sales mendapatkan laporan dari divisi marketing untuk dibuatkan quotation untuk produk yang telah ditawarkan kepada PT Mulia Abadi sesuai dengan informasi dari divisi marketing. Sebelumnya, kita diharuskan untuk memverifikasi terlebih dahulu dengan masuk ke My Profile, lalu masukkan email. Di sini saya sudah masukkan email, dan setelah itu di save manual. Nah, untuk Create Price List, kita masuk ke modul sales, lalu ke menu produk, dan pilih Price List. Lalu pilih New. Nah, sebelumnya di sini saya telah membuat tabel dari price list ini. Jadi di copy saja. Untuk produknya di sini ada Lendex.
minimal quantity-nya 1, start date-nya mulai dari tanggal 9 16. Lalu selanjutnya ada lazy chair. Paste minimal quantity 1, start date tanggal 9 dan 16. Baik, untuk press list sendiri sudah dibuat. Setelah itu di save manual. Nah, selanjutnya membuat quotation dengan masuk ke order, lalu menu quotation dan pilih new. Di sini kita memasukkan customer yang sudah dibuat, Mulia Abadi. Mulia Abadi. Setelah itu di sini masukkan produk yang sebelumnya. Setelah itu untuk quantity-nya di sini diminta 15, jadi kita masukkan 15. Lalu di sini masukkan barang kedua. Quantity yang diminta adalah 20, jadi kita masukkan 20. Price list-nya PT Jatikarya Abadi di sini. Nah, setelah itu klik confirm, lalu send by email. Send saja. Di sini quotation sudah dibuat, jadi kita akan masuk ke menu discuss. Lalu kita ketikkan untuk mengkonfirmasi ke Pak Jerome dengan seperti ini. Halo Pak, tolong validate quotation yang sudah dibuat. Setelah itu kita kirim saja. Nah, seperti ini adalah cara staff sales untuk membuat create price list dan create quotation. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini peran saya Alia Yasmin Firdausalita dengan CP124 sebagai Jerome. Di sini saya sebagai manajer sales. Nah, kali ini saya mendapatkan pesan dari grup discuss, yaitu dari Sani, yaitu halo Pak, tolong validate quotation yang sudah dibuat, terima kasih. Nah, kali ini saya sebagai manajer sales itu harus memvalidate quotation yang sudah Sani buat. Nah, langsung saja kita masuk ke menu, ke modul sales. Dan bisa dilihat di sini yaitu beberapa quotation yang ada. Nah, kita akan mencari quotation yang dibuat oleh Sani tadi.
Di sini bisa dilihat quotation yang sudah dibuat oleh Sani, yaitu kepada customer PT Mulia Abadi, produknya Lindes 01 dan Glazy Chair, yang mana quantity Lindesnya 15 dan juga Glazy Chair-nya 20. Harga per unit dari Lindes yaitu 1 juta dan Glazy Chair 2,5 juta. Ditambah dengan taxesnya pajaknya 11%, maka didapatkan totalnya itu 72.150.000. Nah, lalu di sini langsung saja jika saya ingin menjadikan quotation ini menjadi quotation send, itu bisa diklik send by email, lalu klik send. Atau kita bisa langsung dijadikan menjadi sales order. Kali ini saya akan langsung jadikan menjadi sales order, yaitu klik confirm. Nah, sekarang quotation yang sudah kita buat tadi sudah berubah menjadi sales order. Di sini bisa dilihat statusnya sudah menjadi sales order, dan selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita akan melakukan melakukan komunikasi dengan pihak inventory. Langsung saja di sini kita bisa chat ke Pasha sebagai inventory. S0122. Bisa langsung kita send. Baik, sekian dari saya manajer sales. Lanjut ke staff inventory. Oke, baik, selanjutnya membahas tentang tugasnya manajer inventory. Nah, manajer inventory ini tugasnya melakukan up profile terkait barang yang diantarkan dan barang yang sudah diterima oleh konsumen. Juga manajer inventory ini bertugas memvalidasi barang terhadap lingkungan tertentu. Oke, kita langsung saja mulai ya. Sebelumnya saya sudah mendapatkan pesan dari Jerome, dari teman saya. Pesan ini berisi tentang tolong cek delivery untuk kode tersebut. Kita copy saja kodenya, kita copy. Lalu kita pilih yang pojok kiri atas, yang sebelah sini. Kita pilih yang inventory. Kenapa inventory? Karena kita sedang membahas manajer inventory. Oke, jika sudah, kita klik yang delivery order. Nah, jika sudah masuk inventory, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita pilih di kolom pencarian, kita paste yang tadi sudah kita copy. Oke, jika sudah, lalu klik saja. Nah, jika sudah masukkan kode, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah tampil seperti ini, sebelumnya kita login terlebih dahulu. Login, kita pilih yang sebelah sini, yang pojok kanan ini. Kita masukkan email kita klik my profile, lalu kita masukkan emailnya ini Pasha 1 @manager
gmail.com. Nah, sudah masukkan, lalu kita save. Ini sudah di save. Oke, sudah di save. Sudah di save. Kita balik lagi ke yang tampilan manager inventory tadi. Kita isi. Nah, tadi sebelumnya di sini 00 ya. Kita isi saja 20 sama seperti yang tadi, dan kita isi 15. Disesuaikan saja permintaannya. Jika sudah kita isi, lalu kita chat, kita validate dulu ya. Jika sudah diisi, kita validate dulu. Nah, dia akan ke save otomatis, dan selanjutnya kita chat lagi ke kolom discuss. Kita chat Jerome. Nah ini Jerome. Kita add dulu, kita cek. Saya sudah mengirimkan produk dengan sesuai permintaan. Selanjutnya Bapak membuat sebuah invoice. Oke, kita kirim saja. Sudah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.